لنا ومن سيئات أعمالنا فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين amin ya rabbal alamin. Amma ba'du, para alim, para ulama, para sepuh bini sepuh, tokoh masyarakat, Bapak Ibu jamaah sekalian, khususnya jamaah Masjid Darut Taqwa Surabaya, juga kaum muslimin muslimat, ikhwani rahimakumullah, dimanapun antum berada yang bisa mengikuti kajian bersama kali ini. Kita saling sharing, kita saling berbagi ilmu, berbagi masukan-masukan untuk menguatkan iman kita, menyempurnakan keislaman kita, dan juga menambah kemuliaan akhlak kita dengan semata-mata ingin mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan diberikan istiqamah dan barakah fid din wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Dan kita semuanya yang hadir di sini maupun yang bisa mengikuti acara ini semuanya, sekeluarga kita diberikan sehat walafiat, diberikan selamat dari virus corona, dan Allah segera mengangkat virus corona ini dari muka bumi sehingga kita bisa normal kembali untuk semakin meningkatkan amal ibadah kita, meningkatkan amal soleh kita, dan senantiasa insyaallah barakah dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik jamaah sekalian, ayat berapa Pak Ayat? Oniti ayat 4 6 ya? Oh 7 ya. Allah ya. Ayo, jamaah segini aja sudah beda-beda ya Pak ya. Apalagi anggota DPR. Ya. Apalagi menentukan pemilu ya Pak ya. Ini ada yang mengusulkan untuk ditunda ya. Allah subhanallah. Oke. Karena memang situasi kondisi dan baru daftar saja sudah mengerahkan massa ya. Ya karena memang punya massa. Coba nggak punya massa kayak saya. Nggak tahu Ustaz Samsudin mungkin mengerahkan murid-muridnya. Jadi itu. Baik jamaah sekalian, ayat 6 7 ya. Kemarin yujadilunaka fil haqqi ba'da ma tabayyana ka'anna ma yusaquna ilal mauti wa hum yanzurun. Wa idh ya'idukumullahu ihdat ta'ifatain. Itu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ya'idukumullahu ihdat ta'ifatain annaha lakum wa tawadduna anna ghayra dhati syawkati takunu lakum wa yuridullahu an yuhiqqal haqqa bikalimatihi wa yaqta'a dabiral kafirin. Liyuhiqqal haqqa wa yubtilal batila walau karihal mujrimun. Jadi ayat 6 sebelumnya disampaikan betapa mereka saling berdebat, mendebat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, terhadap perintah perang yang hak ini ya. Meskipun sudah dijelaskan sedemikian rupa pahalanya orang berperang itu seperti apa. Kalau hidup pahalanya luar biasa, kalau meninggal langsung syahid di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka, bagi orang-orang yang terutama munafik dan tidak benar-benar yakin terhadap perintah Allah dan perintah Rasulullah, maka mereka akan mendebat Rasulullah. Wa idh ya'idukum, wa idh ya'idukum, dan ingatlah ketika kalian semuanya ya, menjanjikan kepada kalian, Allah menjanjikan kepada kalian, wa idh ya'idukum, menjanjikan kepada kalian sapa Allahu Allah
ihdat ta'ifataini, ya, terhadap salah satu dari dua kelompok. Annaha, sesungguhnya salah satu di antara dua kelompok itu lakum, untuk kalian, watawadduna, dan mereka dan kalian semua menghadapi, ya, menghadapi mereka, bertemu dengan mereka. Anna ghaira dzatis syaukati takunu lakum. Jadi gampangannya ngeten, dzatus syaukah itu orang yang punya persenjataan lengkap, Pak. Jadi orang-orang yang tangguh. Jadi atau anna ghaira dzatis syaukah itu orang yang tidak, berarti ghaira berarti tidak punya kekuatan apa-apa. Jadi karepe wong ngoten inginnya menghadapi pasukan-pasukan, kelompok-kelompok tertentu yang tidak memiliki power, yang tidak punya senjata dan kekuatan. Jadi enteng ngoten lho. Jadi aku yo jane yo gelem perang, tapi nek isok musuhe sing remeh-remeh, sing ringkih-ringkih, kaya Khazin diselodek geblak umpama. Ya, itu karepe ngoten. Akan tetapi wa yuridullah. Nah, ngoten. Akan tetapi Gusti Allah menghendaki bahwa peperangan itu ya harus dihadapi musuh-musuh yang berat. Ya. Meskipun Allah Subhanahu wa taala andaikan bergerak sendiri menghancurkan umat-umat terdahulu seperti yang terjadi, ya kan, mampu. Akan tetapi Allah ingin agar kita ini berjuang, nggih, agar kita berjuang. Maka di sini wa yuridullahu ayyuhiqqal haqqa bikalimatihi. Allah ingin memperjelas kebenaran-kebenaran dengan kalimah-kalimahnya, dengan firman-firmannya. Terus supaya benar-benar yang benar itu memang terasah, ya, terasah bahwa kebenaran itu memang benar-benar nyata adanya, seperti itu. Sehingga direwangi umat Islam harus keluar dari rumahnya, sahabat-sahabat harus keluar dari rumahnya untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala bi kalimatihi. Wa yaqta'a dabiral kafirin, dan inginnya Allah kemudian memutuskan, ya, istilahnya memusnahkan, ya, dabira itu kayak semacam ya mbuh rekada, ya mbuh planningnya, ya, atau upaya-upaya orang-orang kafir itu. Jadi orang-orang kafir yang ingin menghancurkan agama Allah. Kalau di ayat yang lain itu yuriduna ayyutfi'u nurallah, kan begitu. Orang-orang kafir yang menginginkan menutup cahaya Allah dengan berbagai macam cara. Nggih. Sing ngapal Quran yang harusnya itu ahlullah gitu. Ahlul Quran, ahlullah, kan ngoten. Orang yang pegang teguh agama Allah, orang yang pegang teguh Al-Quran, firman Allah, itu menjadi ahlullah. Tapi nyatanya ada yang mengkhawatirkan orang yang pintar bahasa Arab, orang yang hafal Quran nanti menjadi radikal gitu ya. Gitu. Ada Pak seperti itu Pak. Tapi itu hanya mungkin ngapunten, mungkin kita husnudzon aja. Mungkin supaya kita hati-hati bahwa Islam kita ini ya Al-Quran dan Sunnah ini. Ya, dengan lughah bahasa Arab kula jenengan ini hendaknya bisa memahami Islam ini yang rahmatan lil alamin. Ya. Tapi masalahnya disampaikan secara umum, jadi masyarakat ini ya interpretasinya macam-macam. Ya, itu. Bahkan sampai kemudian menuduh bahwa tidak semua dai, tidak semua ustadz itu paham terhadap agama, sehingga harus dilakukan sertifikasi. Sertifikasi bu aku masuk pogai. Akhirnya ya pro kontra juga di masyarakat. Ya ada yang setuju karena memang yang disampaikan ini adalah urusan agama. Harus benar-benar paham terhadap agama. Nah, masalahnya kalau sudah sertifikasi, ini siapa yang berhak mensertifikasi, pola-pola sertifikasinya seperti apa. Nah, kalau misalnya ada unsur-unsur subjektivitas baik secara individual maupun kelembagaan, ini kan boloku misalnya ya, walaupun nggak lulus kan bisa diluluskan begitu. Yang dikhawatirkan seperti itu. Maka kembalinya adalah husnuzon, yang disertifikasi benar-benar yang memang pas untuk disertifikasi, yang mensertifikasi juga benar-benar adil dan amanah. Itu saja yang kita minta. Ya Pak ya.
Itu. Nah, kemudian kita terlepas dari sertifikasi atau tidak sebagai seorang dai, sebagai seorang mubaligh, sebagai seorang khatib yang harus benar-benar merasa ngoten lho. Saya ini dadi panutane umat. Aku iki wis kadung macakno Al-Qur'an, ya kudu ngerti tentang Al-Qur'an. Ngoten. Itu yang harus kemudian walaupun ustadz, walaupun mubaligh tetap harus belajar. Itu yang jadi kita tidak ya menyalahkan itu juga. Ngapunten guys, sampai ada seorang anggota DPR yang nangis-nangis kayak gitu. Ya Allah alam ya. Allah alam, saya tidak bicara banyak tentang itu. Jadi mudah-mudahan umat Islam ini ya ini ayyuhiqqal haqqa bi kalimatih wa yaqta'u adabirul kafirin. Inilah daya juang kula jenengan ya, agar benar-benar menegakkan Islam ini secara kafah apapun tantangannya. Ngoten ya. Mau dituduh teroris, mau dituduh apa, yang penting Islam itu jelas membawa kedamaian. Dan insya Allah semua sepakat. Aliran apa saja, ormas apa saja, insya Allah Islam adalah rahmatan lil alamin. Itu sehingga kalau ada orang kafir yang kemudian menyerang kita dengan berbagai macam propagandanya lah, kalau jenengan manfaatkan itu seperti yang disampaikan Pak Samsudin waktu kemarin itu. Manfaatkan itu HP kula jenengan untuk berdakwah, untuk menyampaikan kebenaran li'ilai kalimatillah itu. Wa yaqta'u adabirul kafirin. Ditambah lagi yuhiqqal haqqa wa yubtilal batila walau karihal mujrimun. Jadi ya Allah, untuk membenarkan yang benar. Makanya doanya Rasulullah itu Allahumma arinal haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila warzuqna ijtinabah. Jadi supaya kalian jenengan ditunjukkan Allah yang benar itu benar, dan dimudahkan Allah bisa melaksanakan kebenaran. Juga ditunjukkan Allah yang batil itu batil, Pak. Karena akhir-akhir ini kan banyak tidak jelas ya. Sing benar dikatakan hoak, sing hoak dikatakan benar. Itu Masya Allah. Dan mudah sekali viral, Pak. Ya, mudah sekali viral, terutama yang buruk-buruk itu mudah sekali viral. Ya. Nek sing apik-apik niku malah angel. Jenengan nge-share pengajian ngeten iki, nggih. Antara nge-share pengajian ngeten iki sama nge-share sesuatu yang menghebohkan. Coba nanti. Ya, itu. Lihiqal haqqo wa yubtilal batila walau karihal mujrimun. Jadi kula jenengan tetap berpegang teguh kepada kebenaran, menjauhi kebatilan, walaupun orang-orang yang banyak dosanya itu jelas tidak suka. Ya, jelas tidak suka. Orang-orang kafir itu punya misi-misi tertentu untuk menghancurkan Islam itu sendiri. Ya, inilah para jamaah sekalian, sehingga kula jenengan diwajibkan untuk berjuang, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan versi dan variasi kita masing-masing. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, kita lanjutkan ke ayat 9 dan 10. Bismillahirrahmanirrahim. Idh tastaghitsuna rabbakum. Jadi ayat tersebut tadi rangkaiannya tentang peristiwa proses perjalanan perang Badar, wis gampangane ngoten. Perang Badar di mana di situ banyak orang-orang munafik, banyak orang-orang yang tidak benar-benar berani menegakkan kebenaran. Ya, campur aduk dak karu-karuan antara yang hak dan yang batil. Maka kemudian ayat 9, idh tastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfim minal malaikati murdifin. Jadi ayat ini jamaah sekalian, ini asbabun nuzulnya adalah ketika Rasulullah menyadari bahwa ternyata pasukan kaum muslim ini sangat minim, Pak. Ya, sangat minim sekali, sangat sedikit sekali. Dari hadis riwayat Ibnu Abbas itu di tafsir Ibnu Abbas itu disampaikan, Pak ya. Ani Ibnu Abbas haddatsani Umar bin Khattab qala dawuh sapa Abdullah bin Abbas lamma kana yaumu badrin, tatkala terjadi hari perang Badar itu, Pak ya, itu nadzaron Nabi sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menyaksikan sendiri, Pak ya, ila ashabihi, terhadap kondisi dan eksistensi sahabat-sahabatnya. Kenapa? Karena sangat sedikit. Wahum, sahabatnya waktu itu salah sumiatin wanisuf.
Ya. Jadi hanya sekitar 300 lebih sedikit atau 300 setengah. 300 setengah itu. 330. Ya. Ada yang mengatakan warna yif itu sebagian, jadi 313. Jadi tidak lebih dari itu, Pak. Masya Allah. Wa nadhara ilal musyrikin, sedangkan beliau menyaksikan pasukan kaum musyrikin itu, faidahum alfun wa ziyadah. Masya Allah. Sedangkan Rasul menyaksikan pasukan kaum musyrik itu lebih dari 1000 pasukan. Bayangna Pak, 313 atau 350 ngelawan wong 1000 dengan persenjataan yang lengkap itu. Bayangkan gitu. Ini. Nah, fastaqbalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-qiblah. Lalu Rasulullah tiba-tiba menghadap ke arah kiblat. Masya Allah. Fastaqbalan nabi al-qiblah. Summa madda yadayhi. Madda itu bukan sekedar rafa'ah. Kalau rafa'ah mengangkat biasa begini. Tapi kalau madda itu ndawakno, Pak. Jadi ndak ngangkat dhuwur-dhuwur temenan. Ya, summa madda yadayhi, mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi. Wa alaihi rida'uhu wa izaruhu. Sedangkan beliau masih dalam kondisi memakai sarung dan selendang. Ya, dari nggih kados jenengan ngeten iki, ya sarungan ya nggo serban ngoten. Mungkin disampirne ngoten. Niku Kanjeng Nabi. Summa qol, lalu kemudian beliau berdoa, Pak. Ya, doane ngeten. Monggo niki ini baru saya temukan, Pak. Waktu saya diijazahi kiai saya di Trenggalek waktu itu. Karena di Trenggalek waktu itu saya mondok itu ternyata terkenal pondok kesaktian. Pondok kesaktian. Ngajinya itu kayak Jule Samsul Ma'arif, ngoten-ngoten niku, Pak. Ya, ilmu-ilmu tentang wirid-wirid, zikir-zikir yang membuat kita kebal ya. Mungkin panjenengan perso siapa yang di Kediri itu yang ahli pencak silat itu. Itu semacam itu, Pak. Jadi punya mengebalkan diri. Ya, ternyata saya pernah dikasih ijazah ini. Ya, ijazahnya ternyata ada di sini. Allahumma aina wa'attani, Allahumma anjizli ma wa'attani. Allahumma ya Allah aina ma wa'attani. Ya Allah, mana yang Kau janjikan kepada saya? Mana ya Allah yang Kau janjikan bahwa Engkau akan memenangkan agamamu ya Allah? Intang surullah yang surkum. Kalau kalian menolong agama Allah, Allah akan memenangkan kalian. Mana janji panjenengan ya Allah? Kemudian Allahumma anjizli ma wa'attani. Oleh karena itu ya Allah, tolong menangkan apa yang Kau janjikan itu ya Allah. Ya. Jadi ini cara kasarane ngoten, Kanjeng Nabi menagih janjinya Allah. Ya. Tolong ya Allah penuhi janji panjenengan kepada saya ya Allah. Kenapa? Allahumma in tuhlik hadhil isabah min ahli Islam fala tu'bad fil ardi abada. Gusti ya Allah, kalau panjenengan dengan peperangan ini membuat pasukan-pasukan ini hancur ya Allah, kalah ya Allah, kemudian mereka jauh dari ahli Islam, dunia ini tidak ada orang yang beragama Islam, fala tu'bad fil ardi abada, maka panjenengan ya Allah tidak akan disembah di dunia ini untuk selama-lamanya. Barangkali puisinya siapa itu? Yang Mbak Putri siapa itu? Sama kok gak apal artis-artisnya. Yang waktu ada unjuk rasa 212 itu, Pak. Kalau tidak dimenangkan maka dikhawatirkan nanti tidak ada yang menyembah itu, Pak. Ya, siapa itu ya? Neno Warisman. Mungkin dia terinspirasi dari sini. Kalau Islam ini tidak Engkau menangkan ya Allah, siapa lagi yang akan menyembahmu di muka bumi ini? Cuman karena ada unsur politisnya dari segi keindonesiaan, ya itu. Ya itu ya jangan kemudian dimaknai bahwa nyatane kalah ya uji tetap ono sing ibadah, ya tidak begitu. Itu bahasa puitis. Ya, bahasa puisi. Ini pun Rasulullah berdoa seperti ini juga karena semata-mata saking tadarruknya kepada Allah, saking sungguh-sungguhnya mohon kepada Allah. Bukan berarti terus akan-akan Rasulullah lebih tahu bahwa nanti kemudian tidak ada lagi yang menyembah Allah. Semua ini atas kehendak Allah. Siapa tahu yang di Mekah, yang di Quraisy, yang di Taif itu mereka kalah, tapi kemudian Allah memenangkan di tempat lain. Seperti itu. Tapi ini satu bentuk kesungguhan Allah Subhanahu wa ta'ala, kesungguhan Rasulullah di dalam
berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kesungguhan berdoa inilah jamaah yang disebut istighosah. Ya, id tastaghisuna rabbakum. Jadi begitu, Pak, ya. Terus qala famazala yastaghisu rabbahu. Maka dalam riwayat itu disebutkan oleh Ibnu Abbas, Rasulullah selalu istighosah. Ya, istighosah, Pak. Ya mungkin ya mau, tapi ya enggak tahu bacaannya. Ya doa itu tadi, bukan terus istighosah yang seperti sekarang ini, enggak. Dan memang benar-benar kepepet ini Rasulullah itu. Sampai dalam ayat yang lain, mata Nasrullah kan ngaten. Nah, ngeten iki Gusti, kapan pertolongan panjenengan? Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya dengan iltastaghisuna rabbakum fastajaba lakum anni mumuddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Ya, disebutkan di situ bahwa Kanjeng Nabi ketika berdoa itu saking nemennya beliau berdoa itu sampai selendangnya ini jatuh. Ya, selendangnya jatuh. Kemudian diambil oleh Abu Bakar. Fa akhadha ridaahu faraddahu, diambil oleh Abu Bakar, diletakkan lagi di tempat semula oleh Abu Bakar itu. Ya. Summa qala, sambil mengatakan begini, ya Rasulullah, kafaka munasyadatuka rabbak. Ya Rasulullah, wis cukup anggen panjenengan ndak ndp ndonga kali Gusti Allah. Ya. Fa innahu sayunjizuka ma wa'adaka. Wis Kanjeng Nabi sing sabar, jenengan mandek entek ndonga wis. Insyaallah Allah bakal memenangkan apa yang dijanjikan kepada engkau. Ini Abu Bakar ngereh-reh, Pak. Saking sedihnya Rasulullah SAW, tapi dalam konteks sedihnya ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka disitulah jawabannya Allah, idz tastaghisuna rabbakum. Ingat Muhammad, tastaghisuna rabbakum, ketika kalian ini ndonga bener-bener ya, sangat-sangat kepepet lalu kemudian mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kan ada bi rahmatika astaghis gitu kayak gitu. Fastajaba lakum. Monggo nuli Allah Subhanahu wa taala mengabulkan, mengijabahi untuk kalian semua. Dalam peperangan itu anni mumiddukum, sesungguhnya saya Allah mumiddukum, yang kemudian mengirimkan, ya, mengulurkan, menurunkan, ya, kepada kalian bi alfin, dengan mengirim berapa? 1000 minal malaikati, dari malaikat. Subhanallah ya Pak ya. Di luar dugaan ternyata Allah Subhanahu wa taala mengirim 1000 pasukan, tidak main-main, dari para malaikat. Maka kemudian falamma kana yauma idzin wal taqaw fahazamallahu al-musyrikin faqutila minhum 70 rajulan wa usyira 70 rajulan. Diriwayatkan di situ kemudian perang Badar dengan kiriman Allah berupa bantuan malaikat ini, ya, maka kemudian dimenangkan oleh kaum muslimin. Fahazamallahu al-musyrikin, Allah menghancurkan kaum musyrikin sehingga yang dibunuh 70 orang dan yang ditawan 70 orang, bahkan lebih. Di samping itu kemudian harta benda rampasan diambil oleh kaum muslimin dan kaum yang menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Ini Pak. Kalau dalam riwayat lain itu malah doanya begini. Yauma Badrin itu ya Pak ya, sama dari Abdullah bin Abbas. Allahumma anshuduka ahdaka wa wa'daka. Allahumma in syi'ta lam tu'bad. Ya, wis ngene Gusti, gampangane ngaten. Ya. Jadi saya ini benar-benar nyuwun datang panjenengan ya Allah. Panjenengan penuhi janji panjenengan untuk memenangkan kaum muslimin. Allahumma in syi'ta, tapi nek jenengan misale mboten mengijabahi doa kami, ya wis monggo terserah jenengan, lam tu'bad, tidak disembah lagi. Seperti itu. Nggih, saking merendahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan 1000 malaikat ini murdifin. Murdifin itu artinya ada 2. Ada yang pertama, maknanya murdifin itu adalah memberikan pertolongan. Ya, radifa yardifu
ardafa yurdifu murdifin, ya, memberikan pertolongan secara signifikan, ya. Lalu mereka berperan seperti halnya pasukan-pasukan perang itu para malaikat, dan itu disaksikan oleh Umar bin Khattab, ya. Umar bin Khattab sempat menyaksikan itu seperti itu. Ada juga murdifin, artinya adalah datangnya itu berurut-urutan, Pak. Ya, gerubul situ, kemudian seret terus sesuai dengan kebutuhan bagaimana seorang muslim, kaum muslimin pada saat itu menghadapi orang-orang musyrikin. Nah, ini juga perlu kita jadikan sebagai filosofi dalam kehidupan kula jenengan ketika dalam kondisi kepepet, insyaallah, ya, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan kepada kita. Kita bersungguh-sungguh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang terakhir, wa ma ja'alahu Allahu illa busyra. Ya. Jadi Allah menjadikan prosesi peperangan seperti ini tujuannya adalah untuk memberikan kabar gembira, menyenangkan kepada Rasulullah dan para sahabatnya. Kenapa? Andaikan Allah berkehendak tanpa dikirim malaikat pun bisa. Andaikan Allah kemudian hanya mengirim malaikat saja tanpa harus melalui proses perangan, itu pun bisa. Lalu kenapa Rasulullah kok diperintahkan untuk berperang kalau memang Allah itu maha kuasa, kan begitu, Pak? Ini tujuannya adalah agar kula jenengan bagaimanapun juga sebagai manusia ini harus berusaha. Walaupun semua Allah yang menentukan, tapi kula jenengan yang harus berusaha. Ngapunten, hakikatnya panjenengan rawuh ini juga atas kehendak Allah, tapi kita juga harus berusaha, diberikan kesempatan oleh Allah untuk berusaha. Makanya salah satu usahanya sebelum adzan ada assalatu wassalamu alaik, gitu kan. Bahkan sebelumnya sampai ada siiran dan sebagainya itu supaya membangunkan kita semuanya. Walitatma'inna bihi qulubukum, dan supaya menenangkan hati kalian, ya, supaya tentram kalian, ya. Nah, pada akhirnya waman nasru illa min indillah. Jadi tidak ada pertolongan, ya, kecuali dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Innallaha azizun hakim. Sesungguhnya Allah itu maha perkasa, maha kuat, ya, maha menang baik di dunia maupun di akhirat terhadap siapa saja, terhadap kelompok apa saja, dan hakimun, maha bijaksana. Tegese maha bijaksana itu walaupun Allah mampu dan maha kuasa, tapi tidak mentang-mentang berkuasa. Diberikan kesempatan hambanya untuk berikhtiar, berusaha. Allah itu sebetulnya seandainya mau, seandainya berkehendak, wis Pak ya sampean ra usah petakilan kerja rono rene, langsung tak kei duit sedina 5 juta, sedina 5 juta. Aslinya cara Allah berkehendak bisa. Tapi kula jenengan memang Allah itu menginginkan kula jenengan dikei akal sempurna, dikei akal fisik yang sempurna ini, agar kula jenengan dengan kebijaksanaan Allah diberi kesempatan, ya, diberi kesempatan untuk berusaha. Nah, untuk berusaha secara baik maka kemudian ada aturan-aturannya. Aturannya harus begini, cara mencarinya harus rezeki yang halal, yang barokah, seperti itu. Mencari nafkah ini sehingga akan menjadi nilai-nilai ibadah di sisi Allah. Disinilah maka kemudian apapun yang kita lakukan ini sebagai nilai yang akan kita dapatkan pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Apapun pekerjaan kula jenengan, selama pekerjaan itu dengan kebijakan Allah, makanya di situ pakai hakim, kebijakan Allah diatur dengan hukum-hukumnya, ya, diatur dengan hukum-hukumnya, maka kemudian kita akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ngapunten, ya, Allah kan berfirman, qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya, gitu. Allah itu kan berkehendak, yang punya kerajaan loh, Pak, gitu. Yang punya kerajaan, kekuasaan itu Allah. Tu'til mulka man tasya. Jadi Allah itu berkehendak kok, ya. Terserah Allah mau memberikan kekuasaan itu kepada siapa itu. Tapi Allah memberikan kesempatan. Allah tidak mentang-mentang terus maha kuasa terus langsung nyoh tak dadekno wali kota, tak dadekno presiden, mboten. Tapi melalui proses ikhtiar kula jenengan, ya. Pilkada, pilwali, ya, ada beberapa calon, macam-macam, ya. Yang satunya satu warna, yang satunya warna-warni misalnya, ya.
Satunya diiringi pakai musik-musik apa gitu, yang satunya pakai rebana. Itu proses. Nah, proses kehidupan inilah ikhtiar kula jenengan yang insya Allah setiap gerak langkah kula jenengan akan dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan ada yang sia-sia. Berhasil pun dengan izin Allah, tidak berhasil pun dengan izin Allah. Kita terima keberhasilan dengan rasa syukur kita, kegagalan kita dengan kesabaran kita, sama-sama akan dikagumi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oke, saya kira itu Bapak Ibu jamaah yang saya hormati. Sebelum kita tutup dengan doa, ada yang disampaikan? Masa? Baik, saya kira itu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an washfa'na bil Qur'an wahdina bil Qur'an. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa limashayikhina wa limuallimina wa liasatidina wa liulama'ina wa lidhil huquqil wajibati alaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma shfi mardana wa tawil umurana wa qdi hawaijana wa hasil maqasidana wa taqabbal du'aana wa taubatana ya Allah. وحصل ويسر أمورنا من أمور الدين والدنيا والآخرة. اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والشدائد والمحن وجميع الأمراض والفتن ما ظهر منها وما بطن في بلدنا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. Ya Allah, ya Rabb, ampuni dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami, ayah-ayah, ibu-ibu kami, guru-guru kami, para ulama, para asatidz kami. Ya Allah, para sesepuh leluhur kami, ya Allah, dan seluruh jamaah kami. Engkau berikan kami panjang umur, sehat, walafiat. Engkau berikan kami, ya Allah, jauh dari segala macam penyakit, segala macam virus dan wabah, ya Allah. Ya Allah, segera hilangkan virus ini, kembalikan kehadirat-Mu, ya Allah. Ya Allah, agar kami semuanya bisa sungguh-sungguh memperbaiki diri kami. Cukuplah kami, ya Allah, untuk senantiasa bermuhasabah, beristighfar, bertaubat kehadirat-Mu, ya Allah. Terimalah ibadah dan taubat kami, ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami, jadikan menjadi wasilah. Engkau mudahkan kesulitan kami, Engkau lapangkan rezeki kami, Engkau bahagiakan rumah tangga kami, tenteramkan hati kami, ya Allah. Cukupi rezeki kami, ya Allah. Bantu kami melunasi hutang-hutang kami, ya Allah. Ya Allah, jadikan hidup yang sekali ini hidup yang mulia dan istiqamah di jalan-Mu, ya Allah. Ya Allah, Engkau berikan kami rezeki yang halal barakah. Engkau berikan kami, ya Allah, mudah berziarah ke Makkah Madinah. Ya Allah, Engkau berikan hidup ini bersama keluarga kami, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dengan putra-putri generasi yang solih-solihah, ahli ibadah, berakhlakul karimah, dan suatu saat meninggal husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.